Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisbeth Lindia akan menjelaskan materi pertama dari kelompok kami tentang pengertian distribusi normal. Nah, apa sih distribusi normal itu? Nah, distribusi normal itu adalah distribusi yang paling penting dalam bidang statistika. Mengapa? Karena distribusi normal adalah variabel acak kontinu yang paling sering digunakan. Dan karena juga distribusi normal itu aplikasinya sangat luas dan merupakan pendekatan yang baik dari distribusi-distribusi lainnya. Lalu untuk fungsi peluang dari distribusi normal itu dinyatakan dalam persamaan fx sama dengan 1/2 V 1/akar 2V sigma kuadrat atau minus 1/2 sigma V 2 sigma kuadrat dikali dengan x dikurang mu kuadrat, di mana x-nya itu lebih dari minus tak hingga dan x-nya itu kurang dari tak hingga, dan di mana mu-nya itu juga lebih dari tak hingga, lebih dari minus tak hingga, dan mu-nya itu kurang dari tak hingga, dan untuk sigma kuadratnya itu lebih dari 0. Baiklah, inilah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Puspitasari akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang distribusi normal, sering juga disebut dengan distribusi Gauss. Mengamati Karl Friedrich Gauss 1777 sampai 1855 yang juga menemukan persamaan waktu penelitian Galat dalam pengukuran yang berulang-ulang mengenai bahan yang sama. Kurva untuk distribusi normal itu bisa lihat di gambar berikut ini. Ini sifat-sifat distribusi normal. 1. Kurva distribusi normal berbentuk lonceng atau genta. Dapat dilihat di gambar di bawah ini. Kurva distribusi normal berbentuk lonceng atau genta dengan rata-rata dan simpang baku. Baiklah, demikian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Happy Farnidian. Lanjut ke B. Kurva distribusi normal berbentuk lonceng atau genta mempunyai sifat setingkup. Sifat setingkup pada distribusi normal berarti bahwa luasan kurva distribusi normal yang sebelah kiri dengan yang kurva distribusi sebelah kanan itu luas kurva distribusi normal sisi kiri dan sisi kanan yaitu nilainya 1,5. Nilainya itu 0,5. Kemudian yang C, luas daerah yang terletak di bawah kurva tepi atas sumbu mendatar X sama dengan 1 atau dapat dinyatakan sebagai berikut. Baik, langsung kita tulis integral. Masih ingat integral. Kemudian fungsi X terhadap dx sama dengan 1. Nih, bisa kita tulis seperti ini. Kemudian berdasarkan sifat setingkup distribusi normal diketahui bahwa luas kurva distribusi normal sisi kiri dan sisi kanan yaitu 0,5, sehingga luas kurva normal secara keseluruhannya adalah 1. Kemudian yang D, fungsi peluang distribusi normal mempunyai maksimum di X sama dengan rata-rata sehingga fungsi peluang distribusi normal dapat dinyatakan sebagai berikut. Langsung saja kita tulis fungsi X sama dengan 1/akar 2 theta 2. Oke. Bisa kita tulis seperti ini. Penulisannya bisa seperti ini. Fungsi X sama dengan 1/akar 2 pi sama dengan varian 2. Oke, selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. X sama dengan 1/akar 2 theta 2. Oke. Bisa kita tulis seperti ini. Penulisannya bisa seperti ini. Fungsi X sama dengan 1/akar 2 pi sama dengan varian 2. Oke, selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fitri, Prodi Matematika 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan distribusi normal. Distribusi normal sering digunakan untuk memudahkan dalam melakukan analisis dan meramalkan serta mengambil kesimpulan untuk cakupan yang lebih luas. Di sini ada contoh kasus, yaitu tinggi paskibra perempuan Kota Pagar Alam tersebar secara normal dengan rata-rata 160.
dan simpang baku 9. Apabila dipanggil secara acak seorang perempuan di paskibra tersebut, maka tentukan peluangnya. Di sini kita mencari yaitu tinggi perempuan tersebut kurang dari 165. Yang B, tinggi perempuan tersebut lebih dari 170. Yang C, laki-laki tersebut antara 160 sampai 170. Dan yang D, tinggi laki-laki tepat 160. Jadi cara mengetahui dan mencarinya itu ada di halaman bab 6 halaman 53. Di sini sama soalnya tapi beda angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haldi Elsa Putra dari Prodi Matematika semester 6A. Saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 2 tentang transformasi distribusi normal, di mana distribusi normal baku adalah distribusi untuk variabel acak normal dengan nilai tengah 0 dan simpang baku 1. Bentuk transformasi distribusi normal ke distribusi normal baku adalah sebagai berikut. Adalah dengan rumus Z sama dengan X min mu per sigma, di mana mu adalah nilai rata-rata dan sigma adalah simpangan baku. Fungsi peluang distribusi normal baku umumnya dinyatakan sebagaimana persamaan dengan menggunakan rumus Fx sama dengan 1 per akar 2 pi eksponen min 1 per 2 x kuadrat. Min tak hingga lebih kecil dari x, tak hingga lebih kecil dari tak hingga. Setelah penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almarhum yang akan memberikan presentasi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan berikut contoh kasus penggunaan transformasi normal baku. Penggunaan contoh kasus yang sama dengan distribusi normal umum sebagai berikut. Tinggi paskibra perempuan kota pagar dalam tersebar secara normal dengan rata-rata 160 cm dan simpangan baku 9. Apabila dipanggil secara acak seorang perempuan di paskibraka tersebut, maka tentukan peluang. A. Tinggi perempuan tersebut kurang dari 160 cm. B. Tinggi perempuan tersebut lebih dari 170 cm. C. Tinggi perempuan tersebut antara 160 sampai 170 cm. Dan D. Tinggi perempuan tersebut tepat 160. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang A. P dalam kurung X, C 69 sama dengan P, Z lebih kecil 165 min 160 per 9 sama dengan P dalam kurung Z lebih kecil 0,55, P dalam kurung Z lebih besar 6 lebih kecil 6, min P 60 lebih kecil Z lebih kecil 0,55 sama dengan 0,5 min 0,700 sama min 0,2088 1,2088. Sedangkan yang B, V dalam kurung X 170 sama dengan P dalam kurung Z lebih dari 170 min 160 per 9, E dalam kurung 2 lebih dari 1,11, P dalam kurung Z lebih dari 0 kurang dari min P dalam kurung 0 lebih kecil Z lebih kecil 1,11 sama dengan 0,5 min 0,8865 sama dengan min 0,3865 dan 0,3865. Sedangkan yang C, P dalam kurung 100 ini 160 lebih kecil X lebih kecil 170 sama dengan E dalam kurung 160 min 65 lebih kecil Z lebih kecil 170 min 65 per 9 sama dengan P dalam kurung min 0,55 lebih kecil Z lebih kecil 0,55. P dalam kurung min 0,55 kurang dari 7 kurang dari 0 plus P kurang dari 0 kurang dari Z kurang dari 0,55 sama dengan 0,29 12 plus 0,78 P sama dengan 1. Sedangkan yang D dengan distribusi normal umur peluang P dalam kurung V sama dengan 60 tidak dapat dihitung sehingga harus menempatkan di antara dua nilai misalnya antara 19,91 cm dari 160 cm dan untuk perempuan 165 adalah P dalam kurung 159,95 kurang dari X kurang dari 160,05 P 159,95 min 160 per 9 kurang dari Z kurang dari 160,05 min 165 per 9 sama dengan P dalam kurung min 0,005 kurang dari Z kurang dari 0,005 sama dengan P dalam kurung Z 0 kurang dari min V C 0 lebih kurang dari 7 kurang dari min 0,005 sama dengan min P kurang dari lebih dari 0,005 P dalam kurung Z lebih dari 0 min E kurang dari 0 kurang dari Z min 0,005,
P dalam kurung Z lebih dari 0, min P kurang dari 0, kurang dari Z, kurang dari 0,005. Sama dengan 0,5 min 0, 29. 2 min dalam kurung 0,0 min 0 kurang 20, 88. Sama dengan 0,5 min 10, 29, 12 min 1, 0,20, 88. Sama dengan 0,5 min 01, 29, 12, 0,2088 sama dengan 0,4, 176. Baiklah, ini saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.